Salam baik buat sahabat channel Kisah Keramat. Semoga menghibur. Yuk, kita mulai kisah ceritanya. Berlatar belakang di suatu tempat di Sumatera Selatan, pada sebuah desa terpencil yang terletak di antara hutan lebat dan pegunungan tinggi, terdapat sebuah legenda yang terus hidup dalam cerita turun-temurun. Legenda ini berkisah tentang sebuah golok keramat yang konon dipergunakan oleh Raja Sriwijaya yang sangat terkenal, Raja Sumatran yang menguasai kerajaan besar pada masa lalu. Desa itu dikenal sebagai Desa Sumber Alam, yang berjarak beberapa puluh kilometer dari ibu kota provinsi. Seiring berjalannya waktu, nama desa ini semakin jarang terdengar, tetapi bagi orang-orang yang percaya pada kekuatan gaib dan sejarah masa lalu, desa ini memiliki tempat yang sangat penting. Di pusat desa, terdapat sebuah makam yang konon milik seorang tokoh besar dalam sejarah Sriwijaya. Namun, yang paling menarik dari makam tersebut bukan hanya siapa yang terkubur di sana, tetapi juga sebuah kisah yang menceritakan tentang golok naga api milik sang raja. Golok ini, menurut cerita, adalah senjata yang tidak hanya dapat mengalahkan musuh, tetapi juga memiliki kekuatan untuk membangkitkan api yang dahsyat. Sebuah api yang mampu memusnahkan siapa saja yang berani menggunakannya dengan niat jahat. Malam itu, di desa yang sunyi, malam di Desa Sumber Alam terasa berbeda dari malam-malam lainnya. Terdengar suara desiran angin yang menggerakkan ranting pohon di luar rumah-rumah penduduk. Hawa malam yang biasanya sejuk, kali ini terasa lebih panas dan pekat. Beberapa warga desa berkumpul di warung kopi, berbicara tentang hal-hal aneh yang terjadi belakangan ini. "Kalau kamu dengar tentang golok naga api?" tanya seorang pria tua yang duduk di sudut warung dengan wajah serius. Salah seorang pemuda yang tengah menikmati kopi menoleh. "Golok naga api? Itu hanya cerita orang-orang tua saja, Pak. Apa benar ada golok seperti itu?" Pria tua itu menarik nafas panjang. "Bukan hanya cerita, Nak. Itu adalah senjata yang digunakan oleh Raja Sriwijaya untuk mempertahankan kerajaannya dari serangan musuh. Tapi, tidak sembarang orang bisa menggunakannya. Golok itu hanya akan terbang kepada orang yang benar-benar layak. Dan kalau orang itu salah menggunakannya, maka nasibnya akan berakhir sangat buruk." Cerita pria tua itu membuat suasana semakin mencekam. Semua orang di warung kopi diam, tak berani bersuara. Sejak beberapa minggu terakhir, kejadian-kejadian aneh mulai sering terjadi di sekitar desa. Beberapa orang mengaku melihat bayangan yang bergerak di malam hari, suara langkah kaki yang terdengar di tengah hutan, dan yang paling mengerikan, adanya api yang muncul begitu saja di tengah malam. Keesokan harinya, seorang pemuda bernama Rudi, yang baru saja kembali dari kota besar untuk merawat ibunya yang sakit, mendengar tentang cerita ini. Rudi adalah seorang yang penasaran dan suka menyelidiki hal-hal yang berbau mistik. Ia merasa tertarik dengan legenda golok naga api, karena ia percaya bahwa ada banyak hal yang tersembunyi di balik cerita rakyat yang diwariskan dari generasi ke generasi. "Golok itu memang ada," kata Pak Darto, kepala desa, saat Rudi bertanya. "Dulu, ayah saya pernah menceritakan bahwa golok itu disimpan di sebuah gua yang tersembunyi di balik Gunung Sumber Alam. Tidak banyak yang tahu tentang lokasi gua itu, tapi orang-orang yang mencarinya tak pernah kembali." Rudi merasa jantungnya berdegup kencang. Di balik ketakutannya, ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Apakah mungkin golok itu masih ada hingga sekarang? Dan apakah legenda itu benar adanya? Perjalanan pencarian dimulai. Dengan bekal cerita dari Pak Darto, Rudi memutuskan untuk memulai perjalanan ke Gunung Sumber Alam. Ia berjanji pada dirinya sendiri untuk menemukan gua yang disebut-sebut sebagai tempat tersembunyinya golok naga api. Meski banyak yang memperingatkan tentang bahaya yang mengintai, Rudi merasa bahwa inilah kesempatan emas untuk mengungkap misteri yang sudah lama terpendam. Di sepanjang perjalanan, Rudi bertemu dengan beberapa warga desa yang menyebutkan hal-hal aneh yang terjadi setelah golok naga api ditemukan. Ada yang mengatakan bahwa golok itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah, karena bisa menyebabkan bencana yang luar biasa.
Ada pula yang menceritakan tentang orang-orang yang pernah mencobanya dan menjadi korban dari kutukan yang ditimbulkan oleh golok tersebut. Meskipun Rudy merasa sedikit takut, tekadnya untuk mengungkap kebenaran semakin kuat. Ia terus melangkah melewati hutan yang lebat, menyusuri jalan setapak yang hampir tak terlihat. Tiba di kaki gunung sumber alam, ia merasakan hawa yang aneh, seolah-olah alam sekitar menaruh perhatian padanya. Tanpa ragu, Rudy mulai mendaki gunung. Semakin lama ia mendaki, semakin tebal kabut yang menyelimuti jalan setapak. Suasana menjadi semakin mencekam, dan suara alam yang biasanya menenangkan, kini terasa begitu menakutkan. Namun, ia terus berjalan, mengikuti petunjuk yang didapat dari cerita-cerita penduduk desa. Saat matahari mulai terbenam, Rudy tiba di sebuah lembah yang dikelilingi oleh tebing-tebing tinggi. Di dalam lembah itu, terdapat sebuah gua besar yang tampaknya telah lama tidak terjamah oleh manusia. Di depan gua, terdapat sebuah batu besar dengan ukiran-ukiran kuno yang menyerupai naga yang tengah mengelilingi api. Gua ini, menurut cerita Pak Darto, adalah tempat yang sama dengan yang disebutkan dalam legenda. Rudy merasa hatinya berdegup kencang. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, namun rasa penasaran dan keinginannya untuk mengetahui kebenaran lebih besar daripada rasa takutnya. Dengan hati-hati, ia melangkah masuk ke dalam gua, membawa senter kecil yang menuntunnya melalui kegelapan yang semakin dalam. Tiba-tiba, di dalam gua, Rudy merasakan suhu yang sangat panas, meskipun di luar gua udara terasa dingin. Api yang aneh tampak menyala di beberapa titik dalam gua, meskipun tidak ada bahan bakar yang jelas. Rudy merasa seolah-olah ada yang mengawasinya. Begitu ia melangkah lebih jauh ke dalam gua, ia melihat sebuah peti kayu tua yang dikelilingi oleh api yang menyala-nyala. Tanpa sadar, tangan Rudy mulai terulur, tertarik oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang memanggilnya untuk membuka peti itu. Namun, tepat pada saat ia hendak membuka peti tersebut, sebuah suara keras terdengar dari dalam gua. Suara itu berasal dari kedalaman yang sangat gelap dan mengerikan. Rudy menoleh, dan di sana, di ujung gua yang paling gelap, ia melihat sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Itulah awal dari petualangan yang akan mengubah hidup Rudy selamanya. Petualangan yang tidak hanya berkaitan dengan misteri golok naga api, tetapi juga dengan kutukan yang telah lama terpendam di dalam gua itu. Di dalam kegelapan gua, jantung Rudy berdetak begitu keras. Suara yang tiba-tiba itu membuatnya terhenti sejenak. Dia menoleh kembali ke arah suara tersebut, namun yang ia temui hanyalah gelap yang pekat, hampir seperti menelan seluruh cahaya senter yang ada di tangannya. Suasana semakin mencekam, udara terasa semakin panas, bahkan tubuhnya mulai berkeringat dingin. Namun, rasa penasaran yang begitu dalam, seolah memaksa Rudy untuk melangkah maju. Ia menggenggam erat senter yang semakin redup, dan terus maju ke arah kedalaman gua. Di tengah jalan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Sensasi berat, seolah ada yang mengikatnya, menariknya untuk pergi lebih dalam. Namun ia tidak bisa mundur. Ia sudah berada di sini, dan hanya ada satu jalan untuk mengetahui apa yang tersembunyi. Tiba-tiba, sebuah kilatan api menyambar dari sisi kiri gua, menyinari sekelilingnya dengan terang sekejap. Rudy terkejut dan melangkah mundur. Begitu ia memalingkan wajahnya, api itu kembali redup seolah-olah tidak pernah ada. Hanya ada kesunyian yang semakin mencekam, dan rasa takut yang menggelayuti. Setelah beberapa langkah lagi, ia menemukan sesuatu yang membuat tubuhnya kaku. Sebuah peti kayu yang sangat tua, tergeletak di tengah-tengah gua yang gelap, seolah menunggu kedatangannya. Peti itu dikelilingi oleh api yang menyala dengan kekuatan luar biasa, namun tidak ada bahan bakar yang terlihat. Api itu berputar-putar seperti naga yang melilit, dan Rudy bisa merasakan panasnya yang sangat intens. Pada bagian tengah peti, terdapat ukiran naga besar dengan mata yang tampak hidup, menghadap ke arah Rudy. Seolah-olah naga itu mengawasi setiap gerakannya.
Rudy merasa ada yang aneh pada ukiran tersebut. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi kekuatan misterius itu semakin menariknya. Tanpa sadar, tangan Rudy mulai terulur, menariknya mendekati peti itu. Begitu jari-jarinya menyentuh ukiran kayu di sekitar peti, seketika itu juga Rudy merasakan sebuah getaran hebat yang mengalir melalui tubuhnya. Rasanya seperti ada arus listrik yang mengalir, membangkitkan energi yang sangat kuat, membuatnya terhuyung-huyung sejenak. Suara itu kembali. Kali ini, suara itu tidak hanya terdengar dari dalam gua, tetapi juga seperti bergema dari dalam hatinya. Suara yang mengalir dengan kata-kata yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya, namun menuntunnya untuk membuka peti tersebut. Suara itu berbicara tentang kekuasaan, tentang keabadian, dan yang paling mencekam, tentang kutukan yang akan menghancurkan siapa saja yang tidak layak. Rudy menarik napas dalam-dalam. Meskipun jantungnya semakin cepat berdegup, ia merasa seperti ada suara yang membisikinya bahwa ini adalah takdirnya, bahwa hanya ia yang bisa membuka peti itu. Dengan tangan gemetar, ia menarik penutup peti tersebut. Dan di dalam peti itu, terdapat sebuah golok yang bersinar dengan api yang berkobar-kobar, membakar udara di sekitarnya. Golok itu memiliki bentuk yang sangat unik. Pegangannya dihiasi dengan ukiran naga yang melingkar, dan di ujungnya, ada batu merah menyala yang terpasang. Setiap detilnya terlihat begitu sempurna, seolah-olah dibuat dengan tangan-tangan dewa. Rudy tidak bisa menahan diri. Begitu ia meraihnya, seluruh tubuhnya terasa panas, dan seberkas api melesat dari ujung golok, membakar udara di sekitarnya. Namun, seiring dengan sentuhan golok itu, tubuhnya terasa seperti terhubung dengan sesuatu yang lebih besar. Sebuah kekuatan yang luar biasa, yang lebih besar dari apapun yang pernah ia rasakan sebelumnya. Dan kemudian, suara itu muncul lagi. Jika kamu memilih untuk menguasainya, kamu harus siap untuk membayar harga yang tak terbayarkan. Rudy merasa pusing. Matanya mulai berkunang-kunang, dan di sekelilingnya, dunia seakan berputar. Ia tidak bisa melepaskan golok itu. Seolah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu, mengikatnya pada benda itu. Di saat itu, Rudy merasakan sesuatu yang tak bisa ia jelaskan. Sebuah penglihatan singkat menghampirinya, seolah ia berada di masa lalu, pada masa kejayaan kerajaan Sriwijaya. Kembali ke masa lalu. Rudy terjatuh ke tanah, dan tiba-tiba, dia merasakan dirinya berada di sebuah tempat yang sangat berbeda. Ia kini berdiri di tengah sebuah kerajaan besar, dengan bangunan-bangunan tinggi dan megah, penuh dengan prajurit yang mengenakan pakaian perang, pedang dan tombak terhunus, siap untuk bertempur. Di sekelilingnya, suasana terasa sangat berbeda, penuh dengan aura kekuasaan. Tiba-tiba, sebuah sosok tinggi dan gagah mendekat. Sosok itu mengenakan jubah kerajaan yang terbuat dari sutra, dengan mahkota emas di kepalanya. Wajahnya sangat tegas, namun terdapat kelembutan di matanya. Ia tampak seperti seorang raja. Golok naga api adalah simbol kekuatan dan kehormatan Sriwijaya. Suara raja itu menggema dalam pikiran Rudy. Golok ini memiliki kekuatan yang tak tertandingi. Tetapi, hanya dengan hati yang bersih dan niat yang tulus, seseorang bisa menggunakannya. Jangan pernah gunakan untuk keburukan, atau kejahatan akan kembali kepadamu. Rudy terbangun kembali di gua, namun tubuhnya merasa lemas, seolah baru saja menerima beban yang sangat berat. Golok naga api masih berada di tangannya, dan ia merasakan seolah ada ikatan tak terlihat yang mengikat dirinya pada benda itu. Ia mulai merasakan perubahan dalam dirinya. Sebuah dorongan yang kuat untuk menggunakan golok tersebut, untuk menguasai kekuatan yang ada dalam diri golok itu. Namun, suara raja yang ia dengar di dalam penglihatannya terus terngiang di telinganya, memperingatkannya tentang bahaya yang mengancam. Tiba-tiba, gua itu mulai bergetar. Rudy terkejut dan melangkah mundur, namun semakin dalam getaran itu. Batu-batu di sekelilingnya mulai jatuh,
dan suara gemuruh yang mengerikan terdengar semakin keras. Api yang sebelumnya hanya berkobar di sekitar Golok, kini mulai menyebar ke seluruh gua. Gua itu tampaknya akan runtuh. Rudy tahu ia harus segera keluar dari sini. Namun, sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sebuah bayangan besar muncul di depan matanya. Sebuah makhluk raksasa, dengan tubuh seperti naga, bersayap, dan terbuat dari api yang menyala-nyala, muncul seolah-olah terbang dari dalam gua. Makhluk itu menatap Rudy dengan mata merah menyala, dan suara yang keluar dari mulutnya seperti suara ledakan api. Kamu telah memilih, manusia. Kamu telah memilih untuk menguasai kekuatan ini. Tetapi ingat, setiap pilihan ada konsekuensinya. Golok naga api kini bukan hanya sebuah benda keramat, tetapi sebuah kunci untuk membuka kekuatan yang sangat besar, dan juga kutukan yang menghancurkan. Rudy menyadari bahwa ia tidak hanya harus berhadapan dengan makhluk ini, tetapi juga dengan pilihan hidup yang harus ia ambil. Apakah ia akan menggunakan kekuatan itu untuk kebaikan, atau malah menjadi korban kutukan yang akan menghancurkan dirinya dan desa ini? Golok naga api sudah memilih pemiliknya. Namun, apakah Rudy siap untuk menerima harga yang harus dibayar?